Misi kita kali ini ya kita coba bedah satu set materi yang luar biasa nih tentang sebuah ide bernama kerangka Klaproth. Kita coba bedah ini lapis demi lapis deh mencari tahu intinya apa. Sekilas ini idenya besar banget. Mungkin terdengar gila ya. Oke, mari kita bongkar ini sama-sama. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Tentu, gambaran besarnya itu disajikan dengan elegan banget. Coba bayangkan, sebuah perjalanan dari kiri ke kanan. Di paling kiri, ada keadaan yang disebut potensi. Ini kondisi sebelum ada apa-apa. Lautan kemungkinan murni. Gitu. Semua bisa terjadi, tapi belum ada yang terjadi. Sumber ini menyebutnya simetri maksimal. Ada parameter C atau koherensi. Nilainya 1. Sempurna. Oke, jadi C sama dengan 1 itu kayak kanvas yang masih kosong dan putih bersih ya. Potensinya ada untuk jadi lukisan apapun, tapi saat ini dia cuma kanvas. Gitu. Analogi yang sangat bagus. Tepat seperti itu. Lalu, di tengah-tengah perjalanan itu terjadi sebuah drama. Namanya kerusakan simetri eksistensial. Ini momen di mana kanvas putih itu mulai dipaksa untuk menjadi sebuah lukisan. Kemungkinan yang tak terbatas mulai mengerucut. Jadi proses kristalisasi realitas ya. Dan hasil akhirnya di paling kanan adalah aktualita, realitas fisik yang kita tinggali sekarang. Alam semesta kita, bintang, planet. Di sini nilai C tadi sudah mendekati 0. Artinya lukisannya sudah jadi kan? Tapi yang paling bikin saya terdiam itu kesimpulan di bawahnya. Ruang dan waktu bukanlah fundamental. Ini kan benar-benar memutarbalikan semua yang kita pelajari. Dan disitulah letak provokasi utamanya. Kita terbiasa mikir ruang dan waktu itu panggungnya kan? Kerangka ini bilang, bukan. Panggung itu sendiri baru dibangun barengan sama pertunjukannya. Ruang dan waktu, menurut gagasan ini, cuma produk sampingan. Nah ini kan langsung muncul pertanyaan ya. Kalau begitu gimana persisnya proses kristalisasi buat alam semesta kita? Disinilah infografis kedua jadi krusial. Dia memecah proses ini jadi 4 fase. Fase pertama, kondisi purba. Ini lebih kosong dari ruang hampa katanya. Betul, karena di sini bahkan ruang pun belum ada. Bayangkan cuma ada 2 bahan dasar. Pertama, energi potensial murni, sebut saja E0, sifatnya diam, statis. Kayak danau yang tenang sempurna. Kedua, ada gravitasi relasional nonlinear GNL. Sesuatu yang aktif, punya potensi menciptakan hubungan. Tapi awalnya mereka cuma ada di sana, terpisah. Tidak ada ruang, waktu, gerakan. Inilah kondisi simetri absolut, C sama dengan 1 itu. Oke, jadi kita punya 2 bahan yang nggak saling berinteraksi, kayak tepung sama ragi yang masih misah di mangkok ya. Terus apa yang terjadi di fase 2, pemicu perubahan, muncul sesuatu yang disebut coupling primordial, lambangnya lambda, ini kayak airnya gitu, yang menyatukan tepung dan ragi. Persis. Coupling ini jembatan yang menghubungkan energi dan gravitasi. Dan begitu mereka terhubung, langsung tercipta sesuatu yang baru. Tegangan ontologis atau T. Intinya gini, danau yang tadinya tenang sempurna itu, tiba-tiba mulai bergetar dari bawah karena interaksi dengan gravitasi. Getaran itulah tegangan. Semakin kuat koplingnya, semakin hebat getarannya. Ketenangan awal itu mulai terusik. Dan sepertinya getaran ini terus membesar sampai puncaknya di fase 3, keruntuhan dan kelahiran. Ini digambarkan sebagai momen dekoherensi ontologis. Jadi tegangannya jadi nggak tertahankan, sampai seluruh sistemnya pecah. Apakah ini momen Big Bang-nya? Bisa dibilang ini penyebab Big Bang. Ini momen di mana potensi yang tak terbatas itu pecah dan dipaksa memilih satu wujud nyata. Dari semua kemungkinan, ketegangan ini memaksa satu konfigurasi spesifik untuk lahir. Jadi ini bukan kehancuran, tapi ledakan penciptaan. Dan dari puing-puing simetri yang runtuh inilah, kita sampai di fase 4. Alam semesta muncul. Dan di sini rinciannya spesifik banget. Katanya waktu itu muncul sebagai jejak dari proses dekoherensi yang nggak bisa dibalik. Jadi waktu bukan sungai yang mengalir, tapi lebih kayak jejak kaki yang ditinggalkan ya. Lalu ruang muncul dari pola stabil yang terbentuk setelah getarannya mereda. Dan yang terakhir, massa dan gravitasi yang kita kenal adalah sisa-sisa energi dan gravitasi purba yang membeku. Kalau kita jeda sebentar di sini, ini pergeseran paradigma total kan?
Teori Big Bang standar itu kan mulainya dari titik superpadat di dalam ruang waktu. Kerangka Klaproth ini mencoba melangkah lebih jauh, bertanya, dari mana ruang waktu itu sendiri berasal? Jawabannya ya dari proses dekoherensi ini. Ruang, waktu, massa, gaya, bahkan probabilitas, semuanya itu konsekuensi, bukan bahan dasar. Oke, sejauh ini logikanya terasa elegan, tapi abstrak banget. Infografis ini kayak peta harta karun, tapi kita belum gali tanahnya. Nah, disinilah presentasi 15 slide yang lebih teknis itu masuk. Dimulai dengan pertanyaan bagus. Kenapa kita butuh teori level 0 kayak gini? Benar, dan jawabannya cukup menusuk. Teori-teori andalan kita sekarang, relativitas umum dan mekanika kuantum, itu disebut framework efektif. Artinya, keduanya luar biasa hebat dalam ngejelasin cara kerja alam semesta setelah ruang dan waktu ada. Tapi mereka nggak punya jawaban tentang dari mana eksistensi itu berasal. Mereka mulai ceritanya dari tengah. Kerangka Klaproth ini nggak mencoba menggantikan keduanya di level 1, tapi membangun fondasi di bawahnya, di level 0. Fondasi yang dibangun dari dua konstituen primordial yang tadi kita bahas ya. Energi potensial yang statis dan gravitasi nonlinear yang aktif. Lalu, presentasi ini mengulang lagi soal kopling primordial dan ketegangan ontologis. Persis. Kopling ini jembatan yang menghubungkan energi dan gravitasi. Dan begitu mereka terhubung, langsung tercipta sesuatu yang baru. Danau yang tadinya tenang sempurna itu tiba-tiba mulai bergetar karena interaksi dengan gravitasi. Getaran itulah tegangan. Semakin kuat koplingnya, semakin hebat getarannya. Ketenangan awal itu mulai terusik. Jadi tegangannya jadi nggak tertahankan sampai seluruh sistemnya pecah. Ini momen ledakan penciptaan. Tapi ada satu slide yang menyebut ini kerusakan simetri 2.0. Tunggu, apa bedanya dengan kerusakan simetri biasa di fisika, kayak mekanisme Higgs gitu? Nah, ini poin yang sangat penting. Kerusakan simetri biasa, kayak Higgs, itu terjadi di dalam ruang yang sudah ada. Dia memberikan massa pada partikel di panggung yang sudah tersedia. Tapi kerusakan simetri 2.0 ini jauh lebih fundamental. Ini adalah proses yang menciptakan panggung itu sendiri. Ini bukan tentang aktor yang dapat peran. Ini tentang momen di mana teaternya tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Tapi gimana proses ini diatur? Apa ini kayak lempar dadu? Acak aja gitu? Ternyata tidak. Dan ini mungkin bagian paling inti dari mekanismenya. Ada yang disebut hukum dekoherensi ontologis. Ada grafik yang menunjukkannya dengan sangat jelas. Bayangkan sebuah bukit. Puncak bukit itu kondisi simetri sempurna, T sama dengan 1. Sangat tegang, tapi nggak stabil. Lembah di bawah itu kondisi realitas fisik kita, C sama dengan 0. Tegangannya minimal dan sistemnya stabil. Hukum ini pada dasarnya bilang kalau sistem akan secara alami menggelinding dari puncak bukit ke lembah. Kayak bola yang menggelinding menuruni bukit. Dia nggak butuh seseorang untuk mendorongnya kan? Cuma mengikuti gradien, mencari energi terendah. Jadi proses ini objektif, terjadi dengan sendirinya tanpa butuh pengamat. Tepat sekali. Ini proses yang digerakkan oleh fisika, bukan oleh kesadaran. Dan konsekuensinya ditegaskan lagi di slide-slide berikutnya. Waktu itu, ukuran seberapa jauh bolanya sudah menggelinding, ruang itu bentuk lembah tempat bolanya berhenti, dan massa itu energi kinetik bola yang membeku jadi bentuk solid. Wow, jadi panggung dan para aktornya benar-benar lahir dari mekanisme yang sama di saat yang bersamaan. Ini mengubah segalanya. Lalu kerangka ini melangkah di jauh. Ada slide 1 mekanisme 4 gaya. Idenya 4 gaya fundamental alam, kuat, lemah, elektromagnetik, dan gravitasi, semuanya muncul dari satu proses dekoherensi yang sama. Analoginya seperti cahaya putih yang lewat prisma terus terurai jadi pelangi. Di sini, cahaya putihnya itu interaksi tunggal di level 0. Prismanya itu proses dekoherensi, dan pelanginya ya 4 gaya yang kita amati di alam semesta kita. Masing-masing gaya itu manifestasi yang beda dari satu mekanisme yang sama. Ini juga memberikan jawaban yang cerdas banget untuk salah satu misteri terbesar fisika. Kenapa gravitasi begitu lemah dibanding 3 gaya lainnya? Ya, ini namanya masalah hierarki. Menurut kerangka ini, gravitasi klasik yang kita kenal, gravitasi Newton atau Einstein, itu cuma residu. Cuma sisa dari gravitasi primordial yang jauh lebih kuat. Bayangin proses bagi kue. Gaya kuat, lemah, dan elektromagnetik muncul duluan,
ambil porsi kue yang besar. Gravitasi klasik muncul paling akhir, cuma dapat remah-remahnya. Jadi gravitasi bukan lemah secara inheren, dia cuma yang terakhir datang ke pesta. Tunggu sebentar, ini poin krusial. Jadi kerangka ini nggak hanya main di ranah filosofi, dia menaruh taruhan yang sangat spesifik dan bisa diuji. Ini yang membedakan teori ilmiah dari sekedar spekulasi, kan? Tepat. Ini ciri khas teori yang baik. Dia nggak bersembunyi. Dia keluar dan bilang, ini prediksi saya. Buktikan saya salah. Slide ke-13. Prediksi ilmiah yang falsifiable. Itu bagian terpenting dari seluruh presentasi ini. Prediksinya tajam dan berani. Dan prediksinya adalah, karena ruang waktu belum ada di fase paling awal, seharusnya nggak mungkin ada gelombang gravitasi primordial dari era itu. Ini berarti sebuah nilai yang bisa diukur. Namanya tensor to scalar ratio atau R di latar belakang gelombang mikrokosmik haruslah sangat-sangat kecil. Spesifiknya, R harus lebih kecil dari 10⁻⁻⁶. Kalau detektor masa depan menemukan nilai R yang lebih besar dari itu, seluruh kerangka Klaproth ini terbukti salah. Selesai. Sebuah pertaruhan yang sangat tinggi. Dan bukan cuma itu, kerangka ini juga mengklaim bisa menyelesaikan masalah pengukuran dalam fisika kuantum. Salah satu duri dalam daging fisika selama 100 tahun terakhir, kan? Oh ya, masalah pengamat yang aneh itu, di mana partikel sepertinya baru memutuskan jadi nyata saat kita ukur. Gimana kerangka ini menyelesaikannya? Dengan menyatakan bahwa proses dekoherensi tadi itu proses yang nyata dan objektif, atau ontologis. Bukan sesuatu yang bergantung pada pengamatan kita. Keruntuhan fungsi gelombang yang terkenal itu bukan dipicu oleh pengamat. Itu proses fisik bola menggelinding menuruni bukit yang terjadi terus-menerus di seluruh alam semesta. Kita lihat atau tidak. Jadi nggak ada lagi kucing Schrödinger yang setengah hidup setengah mati ya. Kucing itu selalu hidup atau mati. Kita cuma belum tahu aja sampai kita buka kotaknya. Dalam pandangan ini, probabilitas di mekanika kuantum cuma cara kita menyederhanakan proses yang super kompleks. Di level dasarnya, dinamikanya sebenarnya deterministik. Ini kayak mencoba mengembalikan objektivitas ke jantung realitas. Benar. Ini upaya untuk bilang kalau bulan tetap ada di sana, bahkan ketika nggak ada yang lihat. Jadi, kita bisa rangkum gagasan besarnya. Realitas yang kita kenal, ruang, waktu, massa, dan gaya, bukanlah fondasi dasar. Semuanya adalah fenomena yang muncul. Kayak pola rumit pada kepingan salju yang muncul dari aturan interaksi molekul air yang sederhana. Semuanya produk dari proses dekoherensi ontologis di sebuah level nol yang prageometris. Seperti yang disimpulkan dengan puetis di slide terakhir, Einstein melihat bayangannya, Klaproth melihat bendanya. Ini klaim yang sangat ambisius. Idenya adalah fisika modern, sehebat apapun, selama ini cuma mempelajari bayang-bayang di dinding gua Plato. Kerangka ini adalah upaya untuk berbalik badan dan melihat objek nyata yang menciptakan bayangan itu. Sebuah pemikiran peletuk untuk Anda renungkan. Kerangka ini menggambarkan waktu bukan sebagai sesuatu yang mengalir, tapi sebagai jejak dari serangkaian peristiwa yang tidak bisa diubah. Jika dinamika di level paling dasar ini benar-benar deterministik, kayak bola yang pasti menggelinding menuruni bukit, apa implikasinya bagi sesuatu yang kita anggap sangat personal, yaitu kehendak bebas? Mungkinkah pengalaman kita dalam membuat pilihan, merasakan kebebasan untuk memutuskan, hanyalah sebuah persepsi yang muncul dari kompleksitas luar biasa dari miliaran proses dekoherensi yang terjadi di otak kita? Sebuah pertanyaan untuk direnungkan.